malam hari ini dapat hadir di sini untuk mengikuti ibadah Rosario, dan tidak lupa terima kasih kepada keluarga Bapak Muryanto yang telah berkenan menerima kami untuk ibadah Rosario pada malam hari ini. Baik, mari kita siapkan hati kita untuk mengikuti ibadah Rosario pada malam hari ini. Sudah sabar. Baik, Rian. Baik, Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, teman-teman muda, adik-adik semuanya, mari kita mengawali kebersamaan kita pada malam hari ini, ibadah doa Rosario bersama. Kita awali dengan menyanyikan lagu pembukaan. Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita. Selamat malam semuanya, berkah dalam. Para saudara dan saudari yang terkasih, Allah kita adalah Allah yang penuh kasih. Kita berkumpul di sini di rumah Bapak Nur juga karena kasih Allah. Kasih Allah ada di dalam diri kita, kasih Allah juga ada di dalam diri kita. Melalui orang lain, melalui perjumpaan kita. Maka mari kita ambil sejenak memeriksa diri kita. Apakah kita sudah menjadi kata kasih Tuhan di dalam hidup kita sehari-hari? Saya mengaku, tanamkanlah sabda suci-Mu dalam lubuk hati kami, dan teguhkanlah persatuan umat-Mu di lingkungan Santo Bonaventura Papringan ini, serta baharilah semangat cinta kasih kami satu sama lain. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus karangan Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yohanes berkata kepada Yesus, "Guru, kami melihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi nama-Mu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Tetapi Yesus berkata, "Janganlah kalian cegah dia, sebab tak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi nama-Ku dapat seketika itu juga mengumpat Aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia memihak kita." Demikianlah sabda Tuhan.
Bapak, Ibu, para saudara dan saudari, teman-teman muda, adik-adik yang terkasih, sekali lagi selamat malam dan berkah dalam. Selamat malam, Salah satu ciri khas iman kita sebagai orang Kristiani itu, kita meyakini bahwa yang menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah Tuhan sendiri. Artinya kita berasal dari satu tangan yang sama, berasal dari pencipta yang sama. Maka di dalam kehidupan kita sebenarnya itu mempunyai karisma masing-masing. Misalnya saja Pak Rohadi, misalnya dia mempunyai karisma sebagai kepala keluarga, gitu. Karisma sebagai ketua lingkungan, atau Pak Bambang misalnya mempunyai karisma masing-masing. Dan juga misalnya para frater mempunyai karisma sendiri. Dan karisma kami mungkin tidak dimiliki oleh Pak Rohadi misalnya, atau mungkin juga ibu-ibu mempunyai karisma tersendiri yang mengarahkan kita pada kebaikan, gitu. Juga Mas Unang atau kawan-kawannya dalam mendukung Bonavoice misalnya itu mempunyai kebaikan tersendiri, mempunyai karisma tersendiri untuk kebaikan Tuhan. Artinya Bapak, Ibu, para saudara dan saudari, kebaikan itu, kasih itu tidak hanya di dalam diri kita, tetapi juga ada di luar diri kita. Nah, Injil yang baru saja kita dengar, kita mendengar bagaimana pola pikir para murid yang begitu sempit, begitu. Pola pikir para murid yang terhimpit, pengetahuan mereka akan Allah yang sempit di dalam ruang dan pikiran mereka, di mana hanya pengikut Yesus saja yang mampu melaksanakan suatu tindakan pengusiran setan atau tindakan baik. Tidak boleh di luar mereka. Jadi orang yang melakukan pengusiran setan tadi sebenarnya bukan ada di pihak lain, tetapi pada situasi tertentu ia masih berada di pihak Allah, sebab dalam pengusiran setannya itu ia percaya kepada Allah dan ia memakai nama Yesus. Jadi Yesus berpikir di sini, berpikir sebagai Allah yang mencipta, Allah yang sudah dari dulu, begitu, bahwa dia juga adalah bagian dari ciptaan. Dengan demikian tidak ada suatu pertentangan dan tindakan yang tersebut bagi Yesus. Yesus itu berpikir universal, tidak berpikir sempit, kasihnya universal. Sehingga Yesus melarang para muridnya jangan cegah dia selagi dia tidak mengumpat Yesus dan mengumpat Allah. Ia ada di pihak kita atau ada di pihak Allah. Para saudara dan saudari yang terkasih, apa pesan yang bisa kita petik? Pesan yang bisa kita petik adalah keselamatan Allah itu berkarya di dalam setiap orang. Keluarga kita, tetangga kita, lingkungan Bonaventura. Di setiap tindakan baik yang dilakukan oleh orang atau manusia menjadi gambaran bahwa orang tersebut mempunyai iman. Pengumuman yang pertama tadi baru saja saya mengikuti pertemuan ketua lingkungan di gereja. Untuk itu beberapa hal yang perlu kami sampaikan, yaitu bahwa untuk mulai bulan Juni ini akan dipasang kris untuk kolektor dan juga untuk dana pembangunan. Jadi untuk mengakomodasi bagi Bapak Ibu dan segenap umat yang mau berkolektor atau mengisi dana pembangunan Taman Doa yang tidak membawa uang cash, bisa nanti pakai kris. Dan juga di